Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali turun 0,57% ke angka 6.598. Dan di selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini sudah mulai uptrend dan ternyata akan membagikan dividen sebesar 300 per lembar saham. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini memang masih belum begitu oke. Dan ternyata BlackRock dalam bulan Maret ini terus masuk akumulasi. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Cepin. Cepin hari ini berhasil rebound dari 4.400 naik 4% lebih ke 4.520. Secara teknikal Cepin memang saat ini masih belum oke. Sebelumnya sempat turun di bawah harga 4.200 menyentuh sekitar 4.190. Tapi secara candle karena masih menyentuh 4.400, Cepin masih bisa bangkit dan rebound. Dan bisa kita lihat berhasil bertahan di 4.400. Cepin minggu lalu sempat naik kembali mengetes atau mendekati garis EMA 150, tapi ternyata ini masih gagal break. Dan pada perdagangan hari Jumat kembali melemah. Hari Senin juga masih lanjut turun bawah 4.400, tapi hari ini Cepin kembali rebound. Dan hari ini kalau pemberitaan dengan judul BlackRock CS tambah muatan saham Cepin jelang lebaran. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. BlackRock Inc., firma investasi terbesar dunia dan sejumlah pemodal kakap lainnya getol menambah muatan di saham Cepin sepanjang Maret tahun 2025 menjelang momentum lebaran. Dari data Bloomberg hari Senin tanggal 10 Maret ini, BlackRock melanjutkan aksi akumulasi setelah sebelumnya bulan lalu berbalik arah. Jadi sepanjang Maret ini BlackRock terus melakukan akumulasi dari sebelumnya di sekitar 208,10 juta lembar menjadi 208,50 juta lembar saat ini. Jadi BlackRock sepanjang periode berjalan kuartal 1 tahun 2025 secara total telah mengakumulasi 2,62 juta lembar saham Cepin. Selain BlackRock, Credit Agricole Group juga terpantau melakukan akumulasi. HSBC Holding PLC juga terpantau melakukan akumulasi. Bisa kita lihat American Century Coast juga masuk melakukan akumulasi. Tapi walaupun investor besar melakukan akumulasi secara teknikal, Cepin memang saat ini tidak se-oke JPFA karena secara tren masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 4% lebih ini memang terpantau ini ada akumulasi. Tapi asing memang hari ini melakukan akumulasi, tapi secara keseluruhan bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu ini asing masih keluar. Jadi untuk Cepin, secara teknikal menurut saya masih belum begitu oke. Masih ada potensi untuk bergerak naik mengetes garis EMA 50 sampai 4.700. Tapi teman-teman harus perhatikan apabila mencoba untuk naik di atas 4.700 sampai 4.800 apabila masih gagal, menurut saya pertimbangkan to take profit apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 4.300 sampai 4.400. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry saham Cepin lebih oke saat ini adalah tunggu kembali di sekitar 4.400. Apabila masih bisa bertahan di 4.400 baru coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai 4.700. Dan sekarang kita perhatikan JPFA secara teknikal lebih oke daripada saham Cepin. Jadi JPFA bisa kita perhatikan hari ini kembali naik mengetes 2200 yang memang merupakan resisten yang kuat. JPFA memang hari ini belum terkonfirmasi break. Jadi sempat naik ke sekitar harga 2230, tapi penutupan berada di bawah 2200. Jadi hanya naik 2% lebih ke 2180. Tapi secara teknikal JPFA dalam satu minggu terakhir mulai bangkit lagi, berhasil naik dari garis EMA 50 dan melanjutkan uptrendnya. Dan JPFA merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini. Kan secara teknikal ini masih uptrend dan terpantau minggu lalu masih terus ada akumulasi. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk JPFA, asing satu minggu terakhir mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Hari ini juga asing masih lanjut akumulasi. Di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga menarik secara teknikal masih ada potensi untuk mencoba naik melewati 2200 minggu ini. Jadi besok masih ada potensi untuk kembali bergerak naik. Ini bisa kita pantau apabila masih bisa break, masih layak untuk di hold untuk JPFA. Karena ada potensi untuk naik ke target berikutnya sekitar 2300 sampai 2380. Dan secara teknikal JPFA masih akan melanjutkan uptrendnya. Dan apabila terkonfirmasi break 2200 maka kedepannya 2200 akan berubah menjadi support lumayan kuat untuk saham JPFA. Jadi untuk yang sudah punya masih bisa di hold.
Yang pingin coba pantau dan entry, saatnya wait and see dulu. Bisa buy on breakout atau lebih oke tunggu kembali di sekitar harga 2000 sampai garis EMA 50 untuk buy on support. Sekarang kita coba lihat saham Main. Saham Main hari ini juga bergerak naik. Cara pergerakan juga jika kita perhatikan satu minggu ini, Main juga mulai bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya bisa kita perhatikan mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150, gagal break, sempat menuju sekitar 680. Main bisa bertahan dari rebound minggu lalu. Hari ini kembali naik 1% lebih ke 775. Jadi saat ini garis EMA 50 di 755 dan garis EMA 150 di 750 sudah berubah menjadi daerah supportnya. Sedangkan untuk resisten kuat terdekat saatnya ada di 800. Karena 800 beberapa kali dites sebelumnya Main sempat gagal break dan kembali melemah. Jadi untuk Main, jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih terus keluar. Dan transaksi asing memang untuk saham Main tidak terlalu besar. Dan di broker summary pun terpantau sebenarnya ini masih ada distribusi. Jadi untuk Main, secara teknikal memang sudah berada di atas garis EMA 50 150. Tapi karena inflow-nya tidak terlalu besar, dan cara teknikal juga tidak begitu oke menurut saya. Apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya pertimbangkan untuk take profit apabila Main minggu ini mencoba naik dari 800 ternyata masih gagal break. Atau jadikan 750 untuk trailing stopnya. Selama Main tidak turun bawah 750, teman-teman masih mau hold, itu memang masih bisa di hold untuk trend jangka menengah. Tapi lebih oke apabila teman-teman sudah punya saham Main adalah swing take profit apabila gagal break harga 800, setelah itu tunggu kembali di sekitar 750 untuk re-enter kembali untuk lebih amannya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.